Kalau nggak ada perubahan, ya kita hanya sekedar begini-begini saja, ya nggak heran Pak. Kalau negara kita ini sulit Pak, bisa menjadi negara maju. Karena kan negara maju ini harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang maju juga Pak. Kalau yang kayak begini model bagaimana Pak? Iya, jadi pendidikan itu jadi kayak cuma formalitas aja ya. Jadi Iya, hanya formalitas saja. benar. Misalnya sekolah, misalnya untuk saya pernah nonton ini apa? Nonton YouTube Guru Gembul ya. Guru Gembul yang ya sekarang kemarin lagi ini tuh lagi rame. Dia bilang sekarang lulusan S1 aja misalnya anggaplah misalnya di jurusannya apa gitu, nggak nyambung misalnya. Fisika atau kimia misalnya. Tapi akhirnya kerja jadi pegawai Alfamart, Indomaret itu kan. Karena ya udah kerasa dia bisa ngelamarnya ke situ aja terlepas dari sebetulnya itu beda sama jurusan ataupun yang dia pendalami gitu ya. Ya tapi habis sekarang nyari kerja juga susah. Ya ujung-ujungnya cuma mengandalkan ijazah. Jadi ijazah itu seperti memang yang penting saya udah S1 gitu. Jadi sebagai syarat. Yeah. Syarat untuk dia bisa kerja. Terus di mana aja ada kerjanya, yang penting zaman sekarang cari kerja susah gitu kan. Iya. Bahkan ada juga yang S2. Saya pernah tuh ngobrol-ngobrol sama sarjana matematika. Saya ada teman sarjana matematika, dia bilang ini atasan saya kan kemarin kena PHK tuh yang zaman Covid. Itu jadi ojol padahal dia S2. S2 ya bisa dibilang S2-nya yang science lah gitu. Tapi sekarang jadi ojol. Ya bisa jadi pada ujung-ujungnya emang pendidikan ini akhirnya cuma untuk sebagai formalitas untuk supaya bisa bekerja. Ya bukan suatu yang ini misalnya gini, mau sekolah negara ini mau maju, maka banyakin SDM yang profesional di segala bidang gitu kan. Kalau negara kan nggak cuma bidang aja kan. Entah itu kedokteran, nah jadi kalau arahnya ke sana, misalnya gini, kita ingin memajukan pertanian misalnya, ini misal sebuah negara, kita ingin memajukan pertanian kita, maka dibikinlah udah bagus tuh, dibikin Institut Pertanian Bogor misalnya IPB. Tapi ujung-ujungnya akhirnya begitu lulus mereka kerja di bank. Iya. Ya kan? Ya karena yang penting gini, yang penting gue punya ijazah S1, mau IPB kayak mau pertanian apa, yang penting tapi saya bisa kerja. Jadi bukannya pada akhirnya pertanian Indonesia nggak maju-maju. Iya, benar ya, Pak. Jadi ya itu semua emang udah apa namanya kayak benang kusut lingkaran setan. Iya. Nggak bisa ini kalau nggak ada suatu terobosan atau benar-benar ini ya ini otomatis dong. Kalau saya kan cuma bisa ngomong doang. Emang lu mau ngomong gampang ya? Iya, misalnya karena saya bukan menteri pendidikan kan gitu kan. Iya. Nanti kalau menteri pendidikan atau bahkan kalangan eksekutif dan presiden terutama gitu ya, ya itu harus bekerja benar-benar bagaimana memajukan bangsa ini dong. Iya, kan? iya, benar. Nah, jadi makanya kalau menurut saya ya itu kembali lagi kita nih udah benar-benar harus melakukan yang benang kusut ini udah harus diurai dari mana nih mulai benar-benar diurai sampai satu persatu dari hal yang terkecil sampai terbesar, dari tingkatan terendah sampai tertinggi. Kalau cuman asal ganti kurikulum, besok menterinya baru, ya udah ganti kurikulum ya. Besok kemarin nggak ada UN, besok kita ada UN ya. Oh cuma kayak gitu-gitu aja udah nggak saya nggak tahu kapan Indonesia maju itu, jangan tanya dah. Ya akhirnya kita jadi putus asa Pak melihat keadaan seperti ini. Makanya kayak saya pribadi kan, saya nggak mau Pak gampang berputus asa. Karena kehidupan saya ya berada di bawah kendali saya Pak. Begitupun juga dengan anak-anak saya. Kita dikasih akal pikiran ya harus mau Pak menganalisa hal yang istilahnya penting bagi kita. Kan pendidikan ini penting kan Pak ya bagi kehidupan kita. Ya sudahlah, mungkin kita sebagai orang tua banyak hal yang kita lakukan di masa lalu yang salah. Nah, tetapi jadikan ini sebagai pembelajaran Pak. Agar apa? Agar anak-anak kita jangan mengikuti pola kita dulu. Kita sudah tahu nih, kita dulu misalnya benci banget datang ke sekolah. Karena kita merasa sekolah ini kok bukannya gue tambah pintar ya. Tetapi kok gue jadi tambah nggak bisa apa-apa, malah gue tambah stres gitu. Ya sudah, anak-anak kita jangan sampai mengalami hal yang sama dengan kita. Nah, carilah sekolah-sekolah yang tujuannya itu bisa membangkitkan potensi anak-anak kita, Pak. Jangan cari sekolah itu karena genrenya gratis doang gitu misalnya, Pak. Ya. Atau kita nyari sekolah itu yang penting sekolah favorit. Bukan kayak begitu, Pak. Tapi kita harus
bisa menganalisa sekolah ini. Ini sekolah ini bisa membangkitkan potensi anak saya nggak? Memberikan pendidikan akhlak nggak? Kalau misalnya enggak, ya ngapain Pak? Meskipun gratis kita menyekolahkan anak kita di situ. Sedangkan Pak, nasib masa depan anak kita itu tergantung di zaman mereka menempuh pendidikannya di bangku sekolah. Masa kita main-main Pak sama masa depan anak-anak kita? Buat apa Pak? Kita memberikan gizi yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi pendidikannya kurang kita perhatikan. Iya, harus beriringan semuanya. Iya, padahal pendidikan itulah yang akan membuat anak kita ini menjadi anak yang berguna di masa depan. Nah, tetapi kita main-main, Pak, dengan kualitas pendidikan anak-anak kita. Nah, kalau saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa istilah berpangku tangan, ya sudahlah, nasib gue kan tinggal di Indonesia, jadi mau ngapa lagi? Ya, pemerintah gue emang kayak begini, ya gue mau ngapain lagi? Gue bisa apa? Gue kan bukan Menteri Pendidikan. Nah, kalau mindset kita seperti itu, Pak, berarti kita sama-sama loser, Pak. Nyerah ya. Nah, sedangkan kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan untuk mau menganalisa baik maupun buruk apa yang kita hadapi. Nah, tetapi kalau kita hanya sekedar pasrah, terus kita hanya ya sudahlah bergantung kepada nasib doang, ya bagaimana Pak kita bisa memperbaiki Pak kehidupan bangsa ini? Kalau nggak dimulai dari diri kita, nggak bisa Pak. Kita sebagai masyarakat itu berpangku tangan. Ya, minimal di keluarga kita dulu ya, kita anak-anak kita gitu ya. Kita mungkin maksud saya kita tidak bisa mengubah pendidikan nasional ini maksudnya. Keseluruhan, iya benar. Karena kita nggak punya kuasa di sana, itu Pak. maksud saya. Nah, tetapi ya sudah, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang penting kita jangan pasrah, Pak. Intinya itu. Iya. Kalau kita pasrah, maka yang berdampak Pak kepada masa depan anak-anak kita. Sedangkan masa kita nggak mau sih Pak, anak-anak kita itu kehidupannya lebih baik dibandingkan orang tuanya. Tapi gimana Pak? Nggak pengen gitu. Anak Pak Afi itu lebih baik kehidupannya dibandingin bapaknya. Harus kan? Nah, jadi kalau misalnya kita punya pola pikiran seperti itu, berarti masalah pendidikan ini nggak bisa kita anggap main-main, Pak. Ya sudahlah, dulu orang tuanya tuh banyak ininya lah, ceritanya gitu, cerita sedihnya lagi, ya. Tetapi ya sudah, jangan sampai hal ini kita hadapkan lagi Pak kepada anak kita, ya. Jadi ya pesan saya itu Pak, kita diberikan akal pikiran gunakanlah, ya. Agar apa? Agar anak-anak kita ini dapat meraih impiannya Pak. Ya mungkin dulu impian orang tuanya nggak kesampaian, ya sudahlah, ya. Ya tetapi emang nggak ada kata terlambat Pak ya. Tetapi jangan sampai anak kita persulit kehidupan itu akibat ulah orang tuanya Pak. Jadi jangan itu yang menjadi ini kita Pak, istilahnya barometer kita gitu Pak. Kalau orang tua dulu susah, ya anak juga harus ikut susah. Jangan kayak gitu juga Pak, kan kasihan juga anak kita. Ya. Jadi itu Pak yang mungkin ini menjadi pesan lah Pak untuk para orang tua di luar sana Pak. Kira-kira ada lagi Pak yang ingin dibahas? Ya kalau udah saking putus asanya sama sistem pendidikan negeri kita, ya di luar negeri aja. Nah itu salah satu opsi Pak. Itu ada artis yang Cindy Fatikasari, sama suaminya Tengku siapa? Ya ada Tengku siapa gitu. Pokoknya itu pasangan suami si artis. Itu sampai bela-belain dia sekolah hijrah ke luar negeri. Dia jadi ke Kanada ya. Sampai jadi kerja kasar ya dalam demi anaknya. Muli dia di sana. Jadi padahal tadinya artis gitu ya. Itu apa boleh buat dia merasa kayak di Indonesia nggak bisa dah anak saya nggak bisa maju. Over lah kalau Indonesia. Nah, itu bisa jadi opsi juga. Iya Pak. Walaupun saya tidak bilang kita semua berbondong-bondong harus tinggal ke Indonesia, tapi kalau kita memikirkan anak kita bisa aja ada opsi seperti itu. Bumi Allah ini kan luas Pak. Ya, jangan kita mempersempit buminya Allah Pak. Kita anggap buminya kita cuman dicondet doang misalnya. Sedangkan masih ada Pak negara-negara lain yang kualitas pendidikannya lebih baik dibandingkan negeri kita. Ya sudah, jadikan itu sebagai cara Pak untuk memperbaiki ya kualitas pendidikan buat anak-anak kita. Jangan kita hanya pasrah doang Pak bisanya. Waduh, keluar negeri kan nanti gue jauh dari anak. Lah, ini yang dipikirin kok diri kitanya bukan anak kitanya. Berarti betapa egoisnya Pak kita sebagai orang tua. Malah kalau yang kayak Cindy Fatikasari itu sama suaminya sampai hijrah satu keluarga Pak, demi
pendidikan anak-anaknya itu saya acungin 2 jempol, Pak. Iya, keren itu. Iya, seharusnya begitu, Pak. Sebagai orang tua, kita merendahkan ego kita. Ya jangan kita tinggikan, Pak. Udah tahu nih kualitas pendidikan di Indonesia kayak begini berantakan. Tapi kita tetap aja di sini istiqomah. Berarti kan kita nggak pakai akal pikiran kita, Pak. Apakah kita nggak sadar, Pak? Nanti segala perilaku kita akan diminta pertanggungjawabannya, Pak. Terus misalnya kita ditanya sama malaikat, kenapa kamu nggak hijrah? Saya cinta bangsa ini. Cinta bangsa ini juga bukan begitu juga Pak caranya. Ya. Jadi ya sedikitlah kita pakai akal pikiran kita, Pak. Agar apa? Agar jangan sampai nih nasib anak kita ini lebih buruk dibandingkan orang tuanya, Pak. Itu, Pak, jadi pesan terakhir buat saya. Ada lagi, Pak, ingin dibahas? Waktunya sudah membatasi. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita bahas dari awal hingga akhir kita bisa memetik ya pembelajarannya. Karena apa? Karena yang namanya pendidikan, apalagi kalau ini untuk anak-anak kita nggak bisa main-main. Karena bekal pendidikan yang akan bisa membuat anak-anak kita itu menjemput impiannya. Ya mungkin dulu kita sebagai orang tua, kita merasa nggak berhasil gitu menjemput impian kita. Ya sudahlah, itu kita jadikan pembelajaran meskipun nggak ada kata terlambat ya sekali lagi ya. Tapi bagaimana nih anak-anak kita? Mereka dapat menjemput impiannya dengan cara orang tuanya itu peduli akan pendidikan anak-anaknya. Ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.